Hai, welcome to my channel. channel. Hari ini hari Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita seringkali bingung antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi, mari kita bahas bersama-sama bagaimana cara membedakan keduanya dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita mengetahui perbedaan kebutuhan dan keinginan, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan apa yang dimaksud dengan keinginan. Teman-teman, kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ini termasuk dari makanan, air, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan merupakan hal yang penting dan esensial bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, keinginan merupakan suatu yang diinginkan oleh seseorang, tetapi tidak diperlukan untuk mempertahankan hidup. Keinginan lebih berkaitan dengan preferensi, keinginan pribadi, dan kepuasan emosional. Contohnya, bisa berupa barang-barang mewah, liburan, hobi, atau hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup kita secara subjektif. Nah, perbedaan utama antara kebutuhan dan keinginan adalah bahwa kebutuhan adalah sesuatu yang penting dan diperlukan, sementara keinginan adalah sesuatu yang lebih bersifat pilihan dan tidak esensial untuk kelangsungan hidup. Dalam mengelola keuangan, dapat membuat keputusan yang bijaksana, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar sudah terpenuhi sebelum memenuhi keinginan yang lebih sekunder. Nah, cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, esensialitasnya. Coba pertimbangkan apakah sesuatu tersebut esensial atau penting untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraan kamu. Jika sesuatu itu diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan dasar, maka itu adalah kebutuhan. Tapi jika itu lebih berkaitan dengan preferensi pribadi dan kepuasan emosional, maka itu adalah keinginan. Yang kedua, prioritas. Evaluasi prioritas kamu, kebutuhan yang harus menjadi prioritas utama dalam pengeluaran dan penggunaan sumber daya kamu. Pastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan terpenuhi sebelum memenuhi keinginan yang lebih sekunder. Yang ketiga, konsekuensi jangka panjang. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup kamu. Sementara, keinginan yang tidak terpenuhi mungkin hanya menyebabkan kekecewaan sementara. Yang keempat, refleksi pribadi. Lakukan refleksi pribadi dan pertimbangkan apakah kamu benar-benar membutuhkan sesuatu atau hanya menginginkannya. Tanyakan pada diri sendiri apakah kamu dapat hidup tanpa itu atau apakah itu hanya akan memberikan kepuasan sementara. Yang kelima, pertimbangkan situasi dan konteks. Ingatlah bahwa definisi kebutuhan dan keinginan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks individu.
Sesuatu yang mungkin dianggap kebutuhan bagi seseorang mungkin hanya dianggap keinginan oleh orang lain. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kamu dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang lebih baik. Tetapi ingatlah bahwa pengambilan keputusan tetaplah hal yang subjektif dan tergantung pada nilai-nilai dan preferensi individu. Bagaimana cara menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan? Nah, menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar. Mulailah dengan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidup dan kesejahteraan kamu. Ini termasuk makanan, air, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan. Prioritaskan kebutuhan ini sebagai prioritas yang utama. Yang kedua, evaluasi urgensi yang penting. Jadi, tinjau kebutuhan dan keinginan kamu berdasarkan urgensi dan pentingnya. Pertimbangkan apakah ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena memiliki dampak langsung pada kesehatan dan keselamatan kamu. Prioritaskan juga kebutuhan yang mempengaruhi kualitas hidup kamu secara signifikan. Yang ketiga, tinjau sumber daya yang tersedia. Pertimbangkan sumber daya yang kamu miliki seperti waktu, uang, dan energi. Tinjau apakah kamu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kamu secara simultan. Kalau tidak, coba prioritaskan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, pertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pikirkan tentang konsekuensi jangka panjang dari memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Pertimbangkan apakah memenuhi kebutuhan tertentu akan memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada memenuhi keinginan yang lebih sekunder. Yang kelima, refleksi pribadi dan nilai-nilai. Coba lakukan refleksi pribadi dan pertimbangkan nilai-nilai kamu. Pertimbangkan apa yang paling penting bagi kamu secara pribadi dan bagaimana hal itu mempengaruhi prioritas kamu. Misalnya, jika kesehatan menjadi nilai terpenting bagi kamu, maka memenuhi kebutuhan kesehatan mungkin menjadi prioritas utama. Yang keenam, buat rencana keuangan. Jika prioritas kamu terkait dengan keuangan, buatlah rencana keuangan yang memperhitungkan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Tetapkan anggaran untuk setiap kategori dan patuhi rencana tersebut. Selalu ingat bahwa prioritas dapat berubah seiring waktu dan penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan prioritas kamu sesuai dengan perubahan situasi dan kebutuhan. Bagaimana cara mengevaluasi urgensi dan pentingnya kebutuhan serta keinginan? Untuk mengevaluasi urgensi dan pentingnya kebutuhan serta keinginan, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tinjau dampak jangka panjang. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Apakah memenuhi kebutuhan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi kehidupan kamu? Apakah tidak memenuhi kebutuhan tersebut akan memiliki konsekuensi yang negatif yang berkelanjutan?
Coba pikirkan tentang implikasi jangka panjang dari kebutuhan kamu. Yang kedua, pertimbangkan urgensi. Coba tinjau kembali apakah ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi karena memiliki dampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kamu. Misalnya, jika kamu memiliki kebutuhan medis mendesak, itu harus menjadi prioritas utama. Yang ketiga, evaluasi prioritas pribadi. Lakukan refleksi pribadi dan pertimbangkan nilai-nilai dan tujuan preferensi kamu. Apa yang paling penting bagi kamu secara pribadi? Atau apakah ada kebutuhan atau keinginan yang sesuai dengan nilai-nilai yang harus kamu prioritaskan lebih tinggi? Yang keempat, tinjau ketersediaan sumber daya. Pertimbangkan sumber daya yang tersedia seperti waktu, uang, dan energi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Apakah kamu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semuanya secara simultan? Kalau tidak, maka pertimbangkan untuk memprioritaskan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, konsultasikan dengan orang terdekat atau ahli. Jika kamu masih kesulitan mengevaluasi urgensi dan pentingnya kebutuhan dan keinginan, jangan ragu untuk berdiskusi dengan orang terdekat atau ahli dalam bidang yang relevan. Mereka dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Nah, apa saja pertimbangan yang harus dipikirkan saat menentukan urgensi, kebutuhan, atau keinginan? Saat menentukan urgensi, kebutuhan, atau keinginan, ada beberapa pertimbangan yang dapat kamu pikirkan. Yang pertama, dampak pada kesehatan dan keselamatan. Pertimbangkan apakah kebutuhan atau keinginan tersebut memiliki dampak langsung pada kesehatan dan keselamatan kamu atau orang lain. Jika ada resiko yang signifikan terkait dengan tidak memenuhi kebutuhan tersebut, maka itu mungkin menjadi urgensi yang lebih tinggi. Yang kedua, konsekuensi jangka panjang. Tinjau konsekuensi jangka panjang dari memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu. Pertimbangkan apakah tidak memenuhi kebutuhan tersebut akan memiliki dampak negatif yang berkelanjutan pada kesejahteraan dan kehidupan kamu secara keseluruhan. Yang ketiga, tingkat kecemasan atau kegentingan. Coba pertimbangkan sejauh mana kebutuhan atau keinginan tersebut memunculkan kecemasan atau kegentingan. Jika ada tekanan waktu atau situasi darurat yang terkait, itu mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi urgensinya. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Evaluasi ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Jika kamu memiliki sumber daya yang cukup seperti waktu, uang, atau energi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut, maka urgensi yang mungkin lebih rendah daripada jika sumber daya tersebut terbatas. Yang kelima, prioritaskan pribadi. Lakukan refleksi pribadi dan pertimbangkan nilai-nilai tujuan dan preferensi kamu. Pertimbangkan apakah kebutuhan atau keinginan tersebut sesuai dengan prioritas pribadi kamu. Jika sesuatu sangat penting bagi kamu secara pribadi, itu mungkin menjadi urgensi yang lebih tinggi. Yang keenam, pertimbangkan pendapat orang terdekat. Diskusikan dengan orang terdekat atau orang yang kamu percaya untuk mendapatkan perspektif tambahan. Mereka dapat membantu kamu mengevaluasi urgensi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka. Rangkuman video hari ini yaitu yang pertama adalah kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Contohnya termasuk makanan, air, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan keamanan. Kebutuhan adalah sesuatu yang esensial dan penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Memenuhi kebutuhan hidup adalah prioritas utama dalam pengeluaran dan penggunaan sumber daya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, tetapi tidak diperlukan untuk mempertahankan hidup. Keinginan lebih berkaitan dengan preferensi, keinginan pribadi, dan kepuasan emosional. Contohnya bisa berupa barang-barang mewah, liburan, hobi, atau hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup secara subjektif. Keinginan adalah pilihan dan tidak esensial untuk kelangsungan hidup. Nah, perbedaannya, yang pertama, kebutuhan adalah sesuatu yang penting dan diperlukan, sementara keinginan adalah sesuatu yang lebih bersifat pilihan dan tidak esensial. Yang kedua, kebutuhan harus menjadi prioritas utama dalam pengeluaran dan penggunaan sumber daya, sedangkan keinginan dapat dipenuhi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang bijaksana, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi sebelum memenuhi keinginan yang lebih sekunder. Untuk hari ini sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. See you, bye bye.